Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Riza Rain. Di video kali ini gue hanya akan ngebahas ringkasan dari apa yang gue sampaikan kemarin. Dan juga apa yang gue share ini berdasarkan pengalaman gue sendiri gitu loh. Jadi semoga teman-teman bisa ngambil sedikit manfaat ya. Gue akan share ya cara kita memahami masalah kemarin, quarter life crisis, dan cara kita melewatinya dan menghadapinya ya. Buat gue yang pertama itu kalau disingkat jadi PFPAC. Alah, apa sih? Apa sih PFPAC itu? Nah, yang pertama itu adalah pray, dimana berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala adalah hal paling fundamental yang pasti harus kita lakuin. Kenapa? Karena ya pasti gitu loh, Allah yang udah menggerakkan hati kita, Allah yang udah membolak-balikkan hati kita sampai kita di posisi saat itu pasti udah jadi jalannya, itu pasti udah jadi di suratan takdir kita, dan udah ada yang ngatur bahwa di umur sekian kita akan menghadapi ini, kita akan menghadapi ini, kita akan menghadapi ini. Jadi hal yang gue lakukan pertama kali pasti adalah pray, dimana itu tadi gitu loh ya, kita berdoa sama Allah, kita berdoa sama yang di atas, minta dibukakan jalan, minta ditunjukkan jalan terang lagi, minta dikuatkan, minta disabarkan untuk melewati fase yang mungkin buat teman-teman berat, mungkin buat teman-teman benar-benar memuakkan, buat teman-teman benar-benar menyesakan gitu loh ya. Minta lagi sama yang di atas buat dipermudah solusinya atau diberikan ilham untuk menghadapinya seperti apa, kan lebih enak. Jadi nanti akan diarahkan sesuai dengan yang paling terbaik gitu loh. Oke. Next itu adalah forgive gitu loh. Forgive di sini adalah memaafkan diri sendiri. Jangan memendam diri sendiri gitu ya. Jangan terlalu menyalahkan pada diri sendiri. Yang gue lakukan kemarin adalah ya gue kenali diri gue lagi gitu loh. Gue kurangnya apa, gue lebihnya apa. Jadi gue lebih bisa memposisikan diri dalam mengambil keputusan. Let's say gue lebih merasionalkan lagi harapan-harapan gue, ekspektasi gue dengan kemampuan gue kayak apa, dengan latar belakang gue kayak apa. Supaya kita bisa melewati masa-masa, let's say masa-masa berat kita, atau biarin lingkungan kita bersinar seperti apa. Kita yakin sama diri kita sendiri bahwa ya kita akan bersinar pada waktu yang tepat gitu loh ya. Jadi kita jadi lebih bisa proporsional dalam berambisi, dalam punya goals kayak gitu. Setelah mengenali diri, ya ketika lu punya problem gitu loh ya, you have to share gitu loh. Share di sini bukan melulu harus lu ceritain semua kalau kesal lu ke semua orang. Mungkin semua orang juga akan muak kalau misalnya lu ceritain semua permasalahan lu ke satu orang atau ke banyak orang. Yang gue lakuin kemarin adalah ya mungkin gue juga cerita hal-hal yang memang selalu gue pendam, atau misalnya memang gue cerita hal-hal yang memang udah gak bisa gue tahan dan gue bisa gue pendam lagi ke orang-orang yang memang ngerti kita, kayak orang tua kita atau teman-teman kita yang memang bener banget ngerti kita. Karena ya pasti deh di umur segini teman-teman pasti udah punya filter sendiri, teman-teman pasti udah punya apa ya, oh iya gue bisa cerita sama orang ini, kayaknya gue gak perlu ceritain banyak hal ke orang ini. Ya share ke orang-orang yang memang teman-teman yakini mereka akan mendengarkan gitu loh. Kalau memang mungkin teman-teman gak punya tempat atau teman-teman malu buat cerita ke teman-teman sendiri atau circle sendiri, ya boleh dicoba buat ke expert gitu loh, ke psikiater, kemana gitu loh. Kadang kan seperti itu juga perlu ya, bukan kita mengalami gangguan psikis gitu loh dengan datang ke orang seperti itu. Menurut gue sih kayak gitu. Oke, itu untuk forgive ya. Dan yang selanjutnya itu adalah plan. Nah, berdasarkan pengalaman gue, bikin goals dan bikin plan itu penting banget buat ngatur semangat kita lagi. Sambil juga mungkin jalan yang bagus buat nyari passion kita. Pasti kan teman-teman kalau misalnya punya tujuan atau punya goals itu pasti selalu punya semangat buat menggapainya. Let's say pengen jalan-jalan. Gue bulan depan pengen jalan-jalan ke mana? Bali, Lombok, Labuan Bajo. Pasti ketika niat udah dibikin atau goals udah dibikin tuh pasti teman-teman mengeluarkan effort yang maksimal untuk mencapai goals kalian. Oke, selain set the goals juga teman-teman bisa menggali hobi baru atau menggali apa yang teman-teman emang sukain. Hobi kalian apa? Salah satunya sepeda.
yang suka sepeda, apalagi sekarang lagi naik lagi sepedahan. Teman-teman suka sepeda, silahkan masuk ke komunitas baru, ngobrol dan temu insight baru gitu loh. Pasti teman-teman lebih punya banyak perspektif lagi nantinya, dan lebih punya banyak komunitas gitu ya. Nah di komunitas itu kan bisa jadi mungkin teman-teman punya jalan baru lagi, punya relasi baru, siapa tahu punya rezeki baru dari komunitas baru itu. Kalau dari pengalaman gue coba bikin brand makanan. Basically sih gue gak bisa masak, cuman memang seneng banget aja sama produk daging dan memang seneng masak dari dulu. Bilang bisa sih enggak ya, cuman ya balik lagi gitu loh. Ya, mungkin gue memang anaknya seneng berkarya, seneng produce something gitu ya. Jadi kayak kemarin juga gue bikin produk burger, gue tes sendiri, gue coba sendiri, gue coba marketnya, ternyata positif, kan jadi bisa punya jalan baru. Kalaupun misalnya memang teman-teman pegawai kantoran, terus sambil wirausaha jadi punya tambahan penghasilan yang baru, kenapa enggak kan gitu loh. Jadi punya kompetensi yang baru di hidup teman-teman gitu loh, kenapa enggak gitu. Nah setelah plan pasti harus ada action dong gitu loh. Nah yang ini buat action, pasti di mana-mana yang namanya plan pasti harus ada action. Nah action ini adalah ya eksekusi tadi, eksekusi dari apa yang udah teman-teman planin, goals yang udah teman-teman set ini ya tadi eksekusinya kayak gimana. Apa mau berjalan lambat, apa mau berjalan cepat, gimana teman-teman mau mengeksekusinya kayak apa. Ya kadang gue sih yakin ya kalau tidak pernah ada produk yang sempurna gitu loh ya. Gue sih yakin banget kalau misalnya tidak akan ada ide yang sempurna. Dan memang ide yang terlalu bagus juga kalau nggak ada action juga nggak jalan gitu loh, nggak jadi output yang bagus. Jadi ya menurut gue sih 50-50 lah ya. Ide udah ada, jadi mau bikin apa, mau bikin something, mau bikin apa, jalanin dulu aja. Ya insya Allah sih yang gue rasain di perjalanan itu ketemu ide-ide baru, ketemu pengalaman baru, hasil dari kita ketemu komunitas baru gitu loh. Dapat masukan, dapat tips, dapat insight baru. Nah itu bisa jadi teman-teman olah jadi ide-ide baru kan buat plannya teman-teman. Misalnya yang mau mulai wirausaha, ketika ketemu di pasar dapat masukan dari konsumen A B C D E F G yang ternyata emang nggak kepikiran sama sekali sama teman-teman. Iya kenapa nggak gue coba? Itulah kekuatan dari action gitu loh. Menurut gue itu kekuatan dari action yang ngebuka jalan, dan ya ibaratnya untuk menyempurnakan plan kita tuh yaitu gitu loh, action sendiri gitu. Dan yang terakhir yang paling susah ini nih, yang juga gue lagi jalanin itu adalah komit gitu. Kalau misalnya ya semuanya udah dilakuin, ya komit buat konsisten itu susah sih. Menurut gue juga susah, gue juga masih belajar. Cuman kunci keberhasilan dari semua yang gue share dan yang gue juga alami di hidup gue tuh yaitu komit gitu loh. Buat komit itu susah. Nah oleh karena itu lo harus komit, lo harus yakin bahwa kedepannya ini pasti lo lebih bisa adaptif deh. Mungkin kata yang tepat buat ngegambarin kedepannya itu ya pasti adaptif lah ya. Jadi kalau misalnya goals kita nggak jalan, bisa terima. Kalau misalnya goals kita nggak jalan, kita bisa cari jalan baru, kita bisa cari inspirasi baru. Yang pasti sih di umur sekarang itu ya menurut gue juga masa-masa produktif juga. Kita nggak stuck dengan membandingkan diri dengan orang lain, stuck dengan terus melihat pencapaian orang lain, nggak stuck dengan stereotip yang ada di lingkungan kita gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu. Dan oke, itu tadi yang bisa gue share di video ini. Semoga ada yang bisa diambil, dan semoga teman-teman yang memang berada di fase ini atau fase quarter life crisis bisa melewatinya dengan lebih bijak. Oke, sekian aja video dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.